Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan sumpah dan mengucapkan janji setia. Seseorang dari Kanada bertanya kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih yang kelima, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz, berkenaan dengan konsep sumpah. Dalam suratnya tertanggal 14 Februari 2023, Hadrat Khalifatul Masih Waqt Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz telah memberikan jawaban sebagai berikut. Mengucapkan sumpah pada dasarnya adalah bentuk kesaksian atas sesuatu. Seseorang yang menyatakan suatu perkara sambil bersumpah demi Allah Ta'ala pada dasarnya meminta Allah Ta'ala sendiri untuk menjadi saksi atas kebenaran pernyataan tersebut. Dalam membantah pendirian pihak lawan mengenai suatu masalah dan mengklarifikasikan realitas serta filosofi sumpah, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah menyatakan, sama sekali tidak benar bahwa bersumpah dilarang dalam Islam. Semua muslim yang soleh dalam keadaan membutuhkan telah bersumpah. Para sahabat radhiyallahu anhum juga bersumpah ketika dibutuhkan. Rasulullah SAW bersumpah pada beberapa kesempatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala sendiri telah bersumpah dalam Al-Quran. Di pengadilan, Nabi Muhammad SAW, para pelanggar hukum dipaksa untuk bersumpah. Al-Quran dengan jelas menyebutkan sumpah. Menurut hukum Islam, jika tidak ada jalan atau kemungkinan untuk bentuk bukti lain atau masalahnya rumit, maka sumpah menjadi andalan. Terdapat di dalam Majmu'ah Istigharat 2019 volume 3 halaman 339 catatan kaki. Namun Islam telah melarang para pengikutnya dari sumpah yang sia-sia, sembrono dan palsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kamu atas sumpah-sumpah kamu yang sia-sia, tetapi akan meminta pertanggungjawaban kamu atas kejahatan yang telah kamu setujui dengan sengaja. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat yang ke-226 dihitung dengan basmalah. Menjelaskan ayat ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menyatakan, yang dimaksud dengan sumpah sia-sia adalah sumpah yang diucapkan hanya karena kebiasaan. Misalnya ketika sebagian orang memiliki kebiasaan mengucapkan wallahi atau billahi tanpa berpikir, atau sumpah yang diucapkan dengan keyakinan bahwa itu benar, padahal kenyataannya keyakinan itu keliru. Atau ketika dalam kemarahan yang hebat, seseorang bersumpah tanpa sepenuhnya sadar, atau ketika dibawa pengaruh nafsu sesaat, seseorang bersumpah untuk menggunakan sesuatu yang haram atau untuk meninggalkan suatu perbuatan yang wajib. Semua sumpah seperti ini adalah sia-sia dan tidak ada penebusan untuk melanggarnya. Sebaliknya, seseorang diperintahkan untuk bertobat dan memohon ampunan karena telah mengucapkannya, karena hal-hal itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hum anil lagwi mu'ridun, yakni menjauhi segala sesuatu yang sia-sia. Quran Surah Al-Mu'minun Surah 23 ayat yang keempat. Oleh karena itu, orang-orang yang mengucapkan sumpah tersebut bersalah atau berdosa, serta harus bertobat dan menyatakan penyesalan daripada memberikan penebusan atas pelanggaran sumpah tersebut. Inilah makna yang disampaikan di dalam kata-kata, dia tidak akan meminta pertanggungjawaban kamu. La yu'akhijukum
yaitu Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat yang ke-226. Oleh karena itu, jika sumpah seperti itu diucapkan dalam keadaan emosi sesaat, tidak ada dosa. Namun jika diucapkan dengan sengaja, maka itu menjadi dosa. Tafsir Kabir halaman 52. Di bawah komentar Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-226. Di sisi lain, jika seseorang mengucapkan sumpah yang serius lalu mengingkarinya, maka ia wajib membayar tebusan. Al-Quran telah menjelaskan penggantian dosa pelanggaran itu adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kalian makan, atau memberi mereka pakaian, atau membebaskan orang yang diperbudak. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa selama 3 hari. Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat yang ke-90. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan peringatan keras terhadap sumpah palsu. Beliau menganggapnya sebagai salah satu dari 3 dosa terbesar, yaitu bersumpah palsu. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Lebih lanjut, beliau bersabda bahwa barang siapa yang berusaha merebut hak orang lain dengan sumpah palsu, maka ia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan yang sangat murka. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Dalam hadis lain, beliau menyatakan bahwa Allah Ta'ala akan melarang orang tersebut masuk surga dan menetapkan neraka sebagai bagiannya. Terdapat di dalam hadis Ibnu Majah. Oleh karena itu, seseorang boleh bersumpah demi Allah Ta'ala jika perlu, tetapi tidak pernah diperbolehkan bagi siapapun untuk bersumpah demi apapun atau siapapun selain Allah. Sesuai dengan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Ta'ala melarang kalian bersumpah demi leluhur kalian. Barang siapa yang harus bersumpah, hendaklah ia bersumpah demi Allah saja atau diam saja. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Beliau juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh bersumpah demi ayah, demi ibu, ataupun selain Allah, melainkan bersumpahlah hanya demi Allah Ta'ala, dan bersumpahlah hanya demi Allah Ta'ala ketika berbicara yang jujur. Terdapat di dalam hadis Abu Daud. Al-Quran juga menyebutkan sumpah-sumpah Allah Ta'ala di mana dia bersumpah demi banyak hal selain dirinya sendiri. Hajat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalam dalam menjelaskan perbedaan antara sumpah Allah Ta'ala dan sumpah manusia, serta hikmah di balik sumpah Allah Ta'ala dan hal-hal tertentu, menyatakan harus dipahami sepenuhnya bahwa membuat analogi antara sumpah Allah Ta'ala yang maha agung dan mulia dengan sumpah manusia adalah perbandingan yang keliru. Alasan Allah Ta'ala melarang manusia bersumpah demi selain Allah Ta'ala terletak pada hakikat sumpah itu sendiri. Ketika seseorang bersumpah, mereka bermaksud untuk menjadikan objek sumpah mereka sebagai pengganti saksi mata. Seseorang yang melalui pengetahuan pribadi langsung dapat menguatkan atau menyangkal pernyataan mereka. Karena setelah direnungkan, esensi atau inti intrinsik dari sebuah sumpah memang adalah kesaksian. Ketika manusia mendapat diri mereka tidak mampu menyediakan saksi bicara, saksi yang biasa, mereka terpaksa menggunakan sumpah, berusaha untuk mendapatkan manfaat yang diberikan oleh kesaksian saksi mata. Namun menganggap atau mempercayai bahwa makhluk selain Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Melihat, mampu memverifikasi atau menyangkal, memberi hukuman, atau memiliki kekuatan semacam itu adalah pernyataan kekafiran yang nyata. Oleh karena itu, dalam suatu perintah Allah Ta'ala, dalam kitab-kitab suci, prinsipnya dinyatakan dengan tegas bahwa seseorang tidak boleh bersumpah demi apapun selain Tuhan. Jelas sekali bahwa sumpah Allah Ta'ala yang Maha Kuasa tidak dapat disamakan dengan sumpah manusia, karena Allah Ta'ala tidak tunduk pada keadaan yang memaksa manusia untuk bersumpah. Sebaliknya, sumpah Allah Ta'ala memiliki karakter yang berbeda sesuai dengan keagungan ilahinya dan selaras dengan tatanan alam yang telah ditetapkannya. Tujuannya adalah untuk mengemukakan kebenaran-kebenaran yang nyata dari kitab alam sebagai bukti untuk menerangi misteri-misteri halus hukum ilahi. Tujuan ini selaras dengan aspek tertentu dari pengambilan sumpah,
yaitu bahwa sebagaimana seseorang yang bersumpah demi Tuhan bermaksud untuk menghadirinya sebagai saksi suatu peristiwa, demikian pula tindakan-tindakan nyata Tuhan tertentu berfungsi sebagai saksi atas operasi-operasinya yang lebih tersembunyi. Dengan demikian di seluruh Al-Quran yang mulia, Dia menghadirkan tindakan-tindakannya yang nyata melalui sumpah untuk membuktikan operasi-operasi transendennya. Ini tidak dapat diartikan sebagai bersumpah demi suatu selain Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya dia bersumpah demi tindakannya sendiri, bukan demi etentis eksternal. Tindakannya tidak terpisah dari esensinya. Misalnya ketika dia bersumpah demi langit atau bintang-bintang, itu bukan dengan maksud untuk bersumpah demi sesuatu yang independen dari kehendaknya, melainkan itu suatu untuk menghadirkan kesaksian tentang kebijaksanaan dan keahlian yang dikerjakan oleh tangan Allah Ta'ala sendiri di langit dan bintang-bintang untuk menjelaskan beberapa rancangannya yang tersembunyi. Demikianlah sumpah-sumpah Allah Ta'ala yang tercatat dalam Al-Quran yang mulia, penuh dengan misteri-misteri pengetahuan yang mendalam atau ma'rifat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengungkapan misteri-misteri itu dalam bentuk sumpah dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa sumpah pada dasarnya adalah suatu bentuk kesaksian yang berfungsi sebagai pengganti saksi mata. Demikian pula beberapa perbuatan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa yang nyata berfungsi sebagai bukti untuk perbuatan-perbuatan tertentu lainnya. Oleh karena itu, dalam bentuk sumpah, Allah Ta'ala yang Maha Kuasa menyajikan kesaksian tentang kebenaran-kebenaran yang nyata dari hukum alamnya untuk mengungkap beberapa hal yang lebih halus dalam hukum ruhaninya, sehingga hukum alam ilahi yang merupakan kitab praktisnya dapat menjadi saksi bagi wahyunya, dan agar keselarasan firman dan perbuatannya dapat memberi pengetahuan, ketenangan, kepastian yang lebih dalam kepada para pencari kebenaran yang tulus. Sesungguhnya merupakan kebiasaan Allah Ta'ala di seluruh Al-Quran yang mulia untuk menyajikan fenomena tatanan alamnya yang diatur secara metodis dan sistematis dalam ciptaannya sebagai bukti untuk menjelaskan ajaran wahyu ilahinya, sehingga umat manusia dapat diingat bahwa hukum ilahi dan ajaran ini berasal dari satu zat ilahi yang unik, yang perbuatannya memiliki kesesuaian mutlak dengan firman-Nya. Karena sesungguhnya kesesuaian antara perkataan seseorang dengan perbuatannya adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa perkataan mereka berasal dari sumber yang sama dengan perbuatan mereka. Terdapat di dalam buku Aina Kamalatul Islam, Rohani Kajain volume 5, halaman 95-98 dalam catatan kaki. Lalu Hajar Khalifatul Masih awal radhiyallahu anhu ketika menjelaskan himas sumpah menyatakan, dimanapun sumpah disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menempatkan hikmah yang mendalam di dalamnya. Hikmah ini berlaku untuk orang awam, orang yang terpelajar, para mistikus, singkatnya untuk semua orang. Dan sumpah ini bermanfaat bagi semua. Sudah tertanam dalam sifat dasar manusia biasa, dan terutama di hati orang Arab, bahwa siapapun yang mengucapkan sumpah palsu akan hancur, dipermalukan, gagal, dan kecewa. Di satu sisi kaum politis di Arab menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai orang kafir, dan di sisi lain mereka mendengar sumpah-sumpah ini dari ucapannya. Ini menunjukkan bahwa seandainya beliau berbohong dalam mengucapkan sumpah-sumpah ini, beliau pasti akan menghadapi dari kehancuran. Tetapi karena keberhasilan Nabi Muhammad SAW semakin meningkat dari hari ke hari, hal ini membuktikan kebenaran beliau. Para filsuf memperoleh manfaat dari sumpah-sumpah ini, karena dimanapun sumpah disebutkan di dalam Al-Quran, pasti ada dasar filosofis yang mendalam di dalamnya. Dalam hal ini, yakni fala uksimu, tetapi tidak aku bersumpah, terdapat di dalam Quran surah Al-Haqqah surah 69 ayat yang ke-41.
Maksud yang ingin disampaikan adalah untuk mempertimbangkan jenis orang seperti apa dari kalangan Arab dan sebagaimana watak mereka yang bergabung dengan Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana orang-orang yang berkumpul di bawah panji Nabi Muhammad SAW. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman, tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang yang berdaya di antara kamu terus berbondong-bondong mendatanginya? Apakah dia meraih kemenangan atau tidak? Ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah firman yang dibawa oleh seorang Rasul yang mulia. Jadi, sumpah berfungsi sebagai kesaksian, dan sumpah-sumpah dalam Al-Quran adalah bukti adanya atas perkara-perkara yang diikrarkan dari alam dunia yang terlihat dan disaksikan serta alam dunia yang gaib. Singkatnya, melalui segala sesuatu kesaksian ini disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah Rasul yang jujur. Terdapat di dalam buku Haqaiqul Furqan volume 4 halaman 200 yang kedua. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi berkenaan dengan sumpah yang telah disampaikan, yang sangat panjang dan luas, yang mudah-mudahan menambah wawasan kita. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.